Berlibur ke Jepang menjadi impian banyak orang. Budaya dan wisata alamnya jadi alasan utama orang melancong ke negeri Sakura. Khusus bagi para otaku atau pencinta anime, Jepang tak ubahnya surga dunia. Anime dan manga pun kian populer di kalangan anak muda Indonesia. Di Jepang, kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh anime dan manga, persis dengan kehidupan di komik atau filmnya loh. Destinasi wisata mana saja ya yang bisa kita kunjungi? Berikut wisata anime di Jepang versi on the spot. Semua orang pasti familiar dengan tokoh robot kucing biru, pengabul semua permintaan. Tokoh Doraemon sudah lama melekat di masyarakat Indonesia. Sejak awal kemunculannya pada 1969, cerita tentang robot kucing yang bersahabat dengan manusia bernama Nobita masih populer sampai sekarang. Nah, tahukah kamu, bila kita berkunjung ke Jepang dan mengunjungi Museum Fujiko F. Fujio, kita bisa bertemu mereka loh. Museum Doraemon dibuka sejak 3 September 2011. Di sini kita bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh fiksi karya Fujiko F. Fujio seperti Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, dan Giant. Seru banget kan? Selain Doraemon, ada juga tokoh lain seperti Esper Mami dan P-Man karya Fujiko F. Fujio. Setelah puas berkeliling dan berfoto, Anda bisa mengunjungi kafe yang menjual makanan-makanan unik di serial kartun Doraemon. Asyiknya ya, bagi generasi 90-an, jika mengunjungi museum ini pasti merasa bernostalgia nih. Tahukah kamu bagaimana cara ke Museum Doraemon ini? Dari stasiun Noborito, Anda bisa berjalan kaki 20-30 menit sampai menuju Museum Doraemon. Atau bisa juga naik bus shuttle, kamu bisa menunggu di halte bus G. Bus bergambar karakter-karakter Doraemon ini akan berangkat setiap 10 menit sekali. Hayo pemirsa, bakal ajak siapa nih untuk berlibur ke sana? Masih ingat dengan film kartun series Dragon Ball? Untuk kamu pencinta anime dan manga Jepang, jangan lewatkan destinasi wisata Taman Bermain J-World Tokyo. Di sini kamu bisa bertemu dengan tokoh-tokoh komik kartun seperti Naruto, Dragon Ball, dan One Piece. J-World Tokyo dibuat dengan desain interior yang mewakili tempat-tempat di dalam komik. Dilengkapi juga wahana dan atraksi permainan, menu makanan, serta oleh-oleh unik dari benda-benda yang tergambar dalam komik. Gimana ya isi dan serunya bermain di J-World? Taman bermain J-World ini beroperasi dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ada berbagai wahana permainan di dalamnya. Salah satunya adalah wahana Last Train Kamehameha. Dalam wahana ini kita bisa bersama Goku, tokoh utama dalam Dragon Ball, akan bersama-sama mengeluarkan jurus semburan api biru untuk mengalahkan musuh Goku. Wah, serunya ya. Ada yang gak sabar mau mencobanya? Pemirsa, sudah tahu proses pembuatan di balik film kartun anime? Jika kamu mengaku pencinta anime, belum afdol kalau belum tahu sejarah dan proses pembuatan anime. Berkenalan dengan Museum Suginami Animation, museum ini merupakan museum anime pertama di Jepang yang mengkoleksi berbagai material berhubungan dengan produksi anime. Bagaimana keseruan di dalam museum ini?
Di museum ini terdapat tempat yang memajang tiruan dari meja kerja para art director, animation director, dan director ternama seperti misalnya Takayuki Goto, Yoshiyuki Tomino, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa bergabung dalam proses pembuatan anime loh. Salah satunya mencoba mengisi suara untuk serial anime terkenal dan menggambar anime secara digital. Ada yang ingin berencana ke sini? Tenang saja, jika kamu berencana mengunjungi museum anime Suginami Animation, pemirsa cukup mengeluarkan ongkos ke Jepang saja, karena tiket masuknya gratis. Asyik sekali bukan? Festival acara cosplay, kebanyakan wanita akan memilih tokoh Sailor Moon. Selain cantik, kostum mereka lucu-lucu dan menarik. Film anime Sailor Moon adalah keluaran Toei Animation. Selain Sailor Moon, Toei Animation membuat film anime lainnya seperti Dragon Ball, Mazinger, Saint Seiya, sampai One Piece. Nah, Toei Animation ini mempunyai museum galeri untuk melihat karya-karya mereka dari dulu sampai zaman sekarang. Di Museum Toei Animation Gallery ini kita bisa melihat storyboard asli, skenario, dan lembaran-lembaran latar belakang per frame setiap film. Museum Toei Animation Gallery juga tidak memungut biaya masuk alias gratis. Wah, sudah gratis juga dapat ilmu. Asyik sekali. Jika kamu penggemar manga dan anime detektif Conan, maka kamu akan senang hati mengunjungi kota Hokue. Kota di prefektur Tottori, Jepang ini dijuluki sebagai kotanya Conan Edogawa. Bisa dibilang Aoyama Gosho adalah salah satu tokoh kelahiran Hokue paling tersohor di dunia karena telah menciptakan Conan. Maka dari itu, kota Hokue mengadakan revitalisasi kota untuk menciptakan kota Conan. Di setiap kota Hokue, kamu akan menemukan segala hal yang berhubungan dengan serial detektif Conan. Penasaran seperti apa? Pemerintah setempat mengubah setiap sudut kota Hokue seperti menyulap jembatan Yura menjadi Conan Bashi atau jembatan Conan. Lalu ada stasiun Yura yang diubah menjadi Conan Station dengan ilustrasi Conan di beberapa sudut, sampai gerbong berhiaskan wajah Conan. Jalan raya pun dipoles menjadi Conan Road dengan dihiasi patung-patung dari tokoh detektif Conan. Kota Hokue juga membuka Gosho Aoyama Manga Factory, museum yang didedikasikan untuk Gosho. Tempat ini menyimpan berbagai memorabilia dari manga, anime, dan film live action detektif Conan. Di depan museum dipajang replika mobil VW kuning yang selalu dikendari Profesor Agasa loh. Wah, fans berat Conan pasti tertarik nih. Osamu Tezuka adalah salah satu senior komikus asal Jepang dengan karyanya Astro Boy. Dunia komik ciptaan Osamu Tezuka telah terwujud di dalam Osamu Manga Museum ini. Penasaran bagaimana isinya? Dari pintu masuk, kita seolah akan terserat ke dalam dunia khayalan Osamu Tezuka. Bagi pencinta Astro Boy, di museum ini kamu akan bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Ornamen gedung ini kebanyakan meniru gaya istana Eropa. Lantai, dinding, dan atapnya benar-benar mewujudkan dunia khayalan karya Tezuka. Di sini kita juga bisa merasakan sendiri pengalaman membuat animasi di dalam studio. Pada dindingnya terpajang berbagai data tentang anime. Setelah menikmati museum ini, kamu juga bisa menyimpan kenangan di Museum Osamu Tezuka ini loh, dengan berfoto di Purikura atau Photobox. Luar biasa ya!
Nah, itulah tayangan wisata anime di Jepang yang kami rangkum versi on the spot. Hayo, ada yang tertarik untuk pergi ke salah satunya? Tetap saksikan on the spot ya, karena kami akan selalu memberikan info terupdate dan unik lainnya. Jika kita membicarakan mengenai monumen nasional yang satu ini, rasanya hampir semua orang Indonesia tahu ya. Tapi meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta detail yang jarang diketahui orang. Penasaran? Kita mulai dari hal yang paling menarik di Monas ya, apalagi kalau bukan emasnya. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa kilogram emas di atas Monas itu? Jadi diketahui pada tahun 1961 pertama kali didirikan, emas di atas Monas itu seberat 32 kilogram. Kemudian pada tahun 95 ditambahkan lagi menjadi 50 kg. Nah, kalau sekarang harga emas itu 650.000 per gramnya, berarti harga emas di puncak Monas ini sekitar 32,5 miliar rupiah. Wow. Monas sendiri berdiri di atas lahan seluas 80 hektar yang bernama Medan Merdeka. Tapi tahukah Anda kalau tempat ini ternyata sudah berkali-kali berganti nama, mulai dari Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, hingga Taman Monas. Nah, kalau Anda pernah mendengar istilah Pekan Raya Jakarta, di tempat inilah dulu pertama kali diselenggarakan. Cuma namanya waktu itu adalah Pasar Malam Gambir. Meskipun namanya monumen nasional, tapi sebenarnya di sini ternyata banyak loh yang bisa kita nikmati selain melihat monumen. Di sini kita bisa melihat air mancur menari, rusa totol, dan buat Anda yang malas jalan jauh nih, kita bisa juga naik kereta wisata. Gimana? Jadi masih yakin kalau Anda udah tahu soal Monas?